Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi kali ini, yaitu tentang materi 1 sampai 7 untuk bahan ujian tengah semester. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Akrama Saputra, NIM 18104237 dengan program studi Teknik Informatika Desain Grafis Multimedia. Baik, kita akan masuk ke submateri. Submateri ada 7, diantaranya yang pertama ada Figma, kedua usability, yang ketiga tipe arsitektur, yang keempat struktur halaman, yang kelima CSS, dan yang keenam HTML layouting, dan yang terakhir ketujuh elemen CSS. Figma adalah editor grafis dan alat prototyping dengan berbasis web. Figma adalah aplikasi desain UI atau user interface dan UX atau user experience yang dapat digunakan untuk membuat situs web, aplikasi, atau komponen antar muka pengguna. Figma sendiri berfungsi sebagai alat bantu atau tool yang solid dan dengan paket gratis yang tersedia, yang bisa dicoba bagi siapa saja yang bekerja di ruang digital. Fitur dari Figma sendiri, yang pertama, alat pena modern yang memungkinkan orang menggambar ke segala arah dan desain busur yang instan. Yang kedua, fitur font open type. Yang ketiga, tugas otomatis melalui plugin untuk elemen berulang untuk mempercepat proyek. Yang keempat, alat seleksi cerdas dan penyesuaian otomatis untuk pengaturan jarak, pengaturan, dan pengorganisasian. Yang kelima, metode dan cara fleksibel yang menghemat hak untuk suatu proyek. Yang keenam, kemampuan membuat sistem dan komponen desain. Ketujuh, perpustakaan dan cara drag and drop yang dapat diakses. Kedelapan, kemampuan memeriksa file desain. Yang kesembilan, desain interaksi dan prototype. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, satu platform untuk segalanya, dari desain hingga prototype. Kemudian usability. Usability ialah salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan sebuah web. Pengembangan web designer harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum mengimplementasikannya pada sebuah web. Usability adalah sebuah atribut kualitas yang menilai tingkat kemudahan user interface untuk digunakan. Usability juga mengacu kepada metode untuk meningkatkan kemudahan pengguna selama proses perancangan. Mengapa usability itu sangat penting? Kan cuma soal user experience. Pengguna tentu saja bisa mendapatkan untung atasnya. Dengan memiliki usability yang baik, akan memudahkan pengguna dalam pengoperasian, karena prinsipnya dibuat untuk memudahkan pengguna. Kemudian tipe arsitektur. Arsitektur web.
adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs yang seperti arsitektur sendiri, melibatkan teknis, kriteria estetis, dan fungsional. Arsitektur akan membantu user menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan sangat cepat. Arsitektur web. Arsitektur web terdiri dari 4 macam, diantaranya yang pertama HTTP atau yang bisa kita sebut dengan Hypertext Transfer Protocol. Kemudian yang kedua HTML atau yang bisa kita sebut dengan Hypertext Markup Language. Kemudian yang ketiga Internet, dan yang terakhir yang keempat web server. Struktur halaman. Struktur halaman website adalah susunan halaman penting yang ada di website. Mengapa struktur website itu penting? Yang pertama, dapat mempengaruhi user experience atau yang disebut dengan UX. Yang kedua, memudahkan crawling. Ketiga, dapat memberikan cite links. Yang keempat, menghindari kompetisi konten dari website yang sama. Tipe arsitektur website diantaranya yang pertama ada linear, adalah tipe struktur yang paling sederhana. Semua informasi disusun secara linear. Kemudian yang kedua, hierarki. Struktur tipe ini adalah yang paling umum dan disukai. Halaman disusun dengan struktur seperti pohon atau yang disebut dengan tree. Kemudian yang ketiga, network. Tipe network lebih dinamis dibandingkan yang lain. User bisa bebas menentukan links atau page yang mereka ingin kunjungi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, matriks. Tipe matriks menyediakan banyak link yang relevan untuk user dengan berbagai kumpulan topik. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Dengan CSS kita dapat mengatur tampilan, semua spek dan file yang berbeda, lalu menekan style, kemudian mengintegrasikan ke file CSS di atas markup HTML, sehingga markup HTML bisa lebih mudah di-maintain. Fungsi CSS terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, mempercepat proses desain. Yang kedua, halaman lebih cepat dimuat. Ketiga, proses pemeliharaan mudah. Yang keempat, style lebih beragam. Yang kelima, kompatibel dengan berbagai macam perangkat. Kemudian yang keenam, CSS menjadi standar pengembangan di suatu website. Kemudian HTML layouting menyediakan cara untuk mengatur halaman web dengan cara yang baik, terstruktur dengan baik, dan dalam bentuk responsif, atau bisa dikatakan bahwa layout HTML menentukan cara di mana halaman web dapat diatur. Bagian layout pada HTML diantaranya ada 5 bagian utama pengguna layout pada HTML. Yang pertama, header merupakan bagian atas front end yang digunakan pada posisi bagian atas dari halaman web. Kedua, navigation bar
Sama seperti daftar menu yang digunakan untuk menampilkan konten informasi. Ketiga, indeks atau sidebar merupakan bagian penting untuk ditambahkan pada halaman web. Yang keempat, content section merupakan bagian utama di mana konten pada web akan ditampilkan. Yang terakhir, footer mengandung informasi kontak atau query lainnya yang masih berhubungan dengan halaman web. Elemen CSS. Elemen tipografi pada CSS sebagai berikut. Yang pertama, color. Yang kedua, font family. Ketiga, font size. Keempat, font style. 5, font varian. 6, font weight. 7, font. Ke-8, letter spacing. 9, line height. 10, text align. 11, text decoration. 12, text indent. 13, text overflow. 14, text shadow. 15, text transform. Ke-16, white space. 17, word break. Dan yang terakhir 18, word spacing. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh beberapa latihan yang pernah saya kerjakan di penugasan yang lalu, di antaranya latihan dari Figma membuat website dengan topik travel seperti ini. Kemudian yang untuk pembuatan layouting, pertama memerlukan indeks. Indeksnya simple-simple. Kemudian yang CSS. Dan hasil layoutingnya kurang lebih seperti ini. Sangat simpel dan mudah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.